Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah macam berbahagia. Ada satu pertanyaan kritis yang diajukan oleh bangsa Arab Jahiliyah pada Muhammad. Mereka mengatakan dan menanyakan, "Ya Muhammad, kamu dilahirkan di tengah-tengah orang yang biadab. Bagaimana kamu bisa menjadi orang beradab? Kamu dilahirkan di tengah-tengah orang Badui. Bagaimana kamu mampu melahirkan masyarakat Madani dan Hadari di Madinah?" Muhammad menjawab, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajarkan aku beradab, maka baguslah adabku seperti ini. Berarti untuk membuat seseorang beradab tidak cukup guru saja, tidak cukup orang tua saja, tidak cukup lingkungan saja, tapi Allah harus ikut bersamanya. Rasul menjawab, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajarkan aku beradab, maka baguslah adabku seperti ini. Profesor Naqib Al-Atas, guru besar di Universitas Islam Antarabangsa Malaysia, mengatakan dari kata-kata adab inilah berkembang menjadi suatu peradaban. Adab ditambah per awal dan an akhir, adab dari peradaban. Suatu bangsa akan bisa bertahan apabila peradaban bangsa itu kuat, tapi bangsa itu akan diganti oleh bangsa lain apabila peradabannya sudah hancur. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Demikian pernyataan dari Syekh, seorang penyair Mesir terkenal. Di dalam Al-Quran di surat As-Sabah, Allah menceritakan satu peradaban yang sangat sukses yang dibangun oleh Balqis, seorang ratu yang terkenal dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Itulah kerajaan Sabah, Balqis. Kendati pun dia perempuan, Allah pernah memujinya sehingga turun ayat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu negeri yang diridhai Tuhan dan memberikan kemakmuran bagi rakyat. Akan tetapi sayangnya kemudian karena Balqis tidak beriman, kurang unsur peradaban dan bidang spiritual, Allah mengizinkan kepada Nabi Sulaiman melakukan kudeta terhadap Balqis. Setelah Balqis dikudeta oleh Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, baru kemudian dia masuk agama Nabi Sulaiman dan dikawininya menjadi suami istri. Digabunglah dua kerajaan, kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Sulaiman dan Sabah yang dipimpin oleh Balqis, jadi satu kerajaan besar. Kalau kita lihat kajian ulama-ulama tafsir klasik, mereka mengatakan satu bangsa disebut bangsa berperadaban apabila kuat dalam tiga unsur. Khutbah yang singkat di hari ini menjadi bahan untuk kita nilai apakah bangsa kita ini bangsa biadab atau beradab. Apakah negara ini negara yang berperadaban atau negara yang tidak berperadaban. Ulama-ulama mengatakan tiga unsur utama untuk membangun satu peradaban. Yang pertama,
unsur spiritual, yang kedua unsur intelektual, dan yang ketiga unsur material. Tidak cukup intelektual dan spiritual saja apabila tidak kuat material. Yang termasuk dalam unsur spiritual adalah unsur akidah yang kuat dalam kaitan hubungan Allah, ibadah dan akhlak. Sedangkan masuk dalam unsur intelektual, pendidikan, politik dan hukum. Dan unsur yang masuk dalam material, unsur ekonomi, pertanian, perdagangan, pertahanan, seni, perindustrian, termasuk kesehatan. Saya yakin kita sepakat mengatakan setiap unsur yang ada pada unsur peradaban itu ada kekurangan pada bangsa kita. Dan kita berdoa jangan sampai suatu saat buku sejarah menulis bangsa Indonesia pernah ada di muka bumi. Kalau sempat bangsa Indonesia pernah ada di muka bumi, berarti tidak ada lagi waktu ditulis. Oleh karena itulah Allah memerintahkan umat Islam untuk terus siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kelilinglah kamu di muka bumi, lihatlah satu bangsa yang dulu pernah maju, kemudian peradaban hancur, kemudian tidak ada lagi. Dan dia adalah satu bangsa yang dulu pernah kalah, tapi kemudian bisa menguasai kembali, dan dia mampu membangun peradaban untuk tingkat dunia. Jamaah yang berbahagia, perguruan tinggi dan universitas terus bertambah negeri kita. Setiap program studi diarahkan untuk membangun peradaban dan bidangnya. Akan tetapi setiap unsur selalu kita ketinggalan. Kenapa? Karena kita tidak ikutkan Allah bersama kita. Karena kita lebih mempertuhankan intelektual kita daripada spiritual kita. Maka pantas kalau Syekh mengingatkan kita, innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa in hum dhahabat akhlaqum dhahabu. Suatu bangsa akan tetap bertahan dan berada di tingkat di atas selama peradaban bangsa itu masih kuat. 3, kekuatan potensial yang diberikan Allah kepada kita tidak kita berikan fungsinya secara seimbang. Imam Ghazali mengatakan 3 kekuatan itu adalah kekuatan qalbu, kekuatan aklu, dan kekuatan nafsu. Dari 3 kekuatan ini, di kalangan akademis lebih mengutamakan kekuatan aklunya. Bahkan orang bangga apabila anaknya mendapat prestasi yang bagus, bahkan dibeli nilainya untuk mendapatkan prestasi yang bagus. Tetapi Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan yang sangat menentukan di kekuatan ini bukan aklu, justru qalbu, hati sanubari. Ala inna fi kulli jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ingatlah kata Rasul, dalam setiap diri manusia ada satu kekuatan yang bernama mudghah. Kalau baik yang satu ini, baiklah semua yang lain. Kalau rusak yang satu ini, rusaklah semua yang lain. Itulah yang bernama qalbu. Rasulullah sendiri paling sering berdoa untuk dirinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai yang mampu membolak-balikkan hatiku, tenangkan dia supaya selalu berjalan di jalan yang kamu ridhai. Imbalan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kalbunya lebih baik dibanding aklunya. Pertama, dia mampu mengendalikan nafsu yang tidak baik, yang diarahkan nafsu itu kepada nafsu mutmainnah. Itulah satu-satunya nafsu yang dipanggil oleh Allah waktu dia menghembuskan napasan terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sedangkan imbalan yang lain kata Ghazali yang diberikan dunia, dia lebih diberikan oleh Allah kekuatan yang dapat melihat apa yang tak nampak dilihat oleh mata kepala. Imam Ghazali memberikan contoh, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abu Lahab dan Abu Jahal mencari 2 pemuda
yang mampu membawa kembali Muhammad ke Mekah dengan bayaran masing-masing 1000 dinar. Dua pemuda pembunuh yaitu Safwan dan Umair bin Wahab. Kedua-duanya berangkat ke Madinah. Di waktu mereka menuju ke Madinah, ketemulah dengan Nabi di desa Quba, dan Rasul duduk dengan Umar bin Khattab dekat mihrab Masjid Quba. Umair bin Wahab menjaga-jaga di luar masjid dan Safwan masuk ke dalam. Waktu Safwan masuk ke dalam masjid, langsung Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu pemuda yang masuk itu berniat tidak baik padamu. Kalau kamu takut, duduk dekat aku." Suara Umar yang keras terdengar dari pemuda yang masuk. Dia ambil alat yang digunakan membunuh Nabi, di saku bajunya, bentuk besi, dia buang keluar masjid. Dia bertaki-taki duduk di depan Nabi, dipegang tangan Nabi, dia ucapkan, "Asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Rasul menjawab, "Aslamta wa lam tu'min." Kamu sudah Islam, kamu sudah menyerah, tapi kamu belum beriman, karena niat tidak baikmu diketahui oleh Umar. Safwan mengatakan, "Ya Rasulullah, benar. Maka aku tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyerah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Yang ini kutanyakan, dari mana Umar tahu kalau aku datang berniat tidak baik itu? Rasul menjawab, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Hati-hati kamu terhadap firasat orang yang benar-benar beriman, karena mereka tidak selamanya melihat di mata kepala, tapi kadang-kadang melihat di mata hati dan nur yang diberikan oleh Allah. Pada masa dahulu ulama-ulama kita banyak yang mendapatkan kekuatan seperti ini, tapi sekarang hampir tidak dijumpai lagi ulama-ulama kita yang memiliki firasat yang benar seperti itu, karena kekuatan intelektualnya lebih tinggi daripada nilai-nilai spiritual yang dimilikinya. Saya melihat kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu lebih berbahaya kejahatan dilakukan oleh orang awam. Maka pantas Rasul mengatakan, utamakan kalbu itu agar dia sejalan dengan aklum untuk dapat mengawasi keinginan nafsu-nafsu yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.